wabarakatuh. Saya Luciana, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan membuat video tentang pengambilan keputusan bersama SD Negeri 1 Damar. Ayo kita ikut saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Boleh duduk ya Bu ya? Biasa. Begini Bu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Iya Bu, jadi terkait dengan pengumpulan tugas saya ya Bu ya di CGP Angkatan 7, kami harus mewawancarai beberapa orang kepala sekolah. Nah jadi saya memilih Ibu Rusmi Sumanti untuk pengambilan keputusan di dalam sekolah ya Bu ya. Terkait dengan ini Bu, kita ngobrol biasa aja ya Bu ya. Nah tentunya di dalam sekolah tuh Bu, apakah di dalam sekolah Ibu ini selama Ibu memimpin di SD Negeri 1 Damar ini memiliki kendala-kendala yang terjadi Bu? Sepengetahuan saya selama setahun saya bertugas di sini, kendala itu pasti ada, kendala itu pasti ada. Kemudian yang kalau dikatakan kendala itu terlalu fatal, belum ada Bu. Oke, nah jadi yang kasus itu misalnya contohnya salah satunya aja Bu. Ini kita angkat dari masalah kedisiplinan anak ya. Iya. Jadi beberapa minggu yang lalu ada wali kelas 1 yang menceritakan permasalahan kepada saya bahwa ada anak didiknya yang sudah beberapa minggu tidak masuk. Oh begitu ya Bu ya. Fakta-fakta yang relevan yang bisa Ibu ambil di dalam kasus murid yang tidak masuk itu Ibu dapatkan dari ibu gurunya atau dari orang tua siswa atau Ibu sendiri yang langsung meninjau ke dalam kelas Bu? Ya. Jadi kami kalau di sekolah ini setiap awal bulan memang ada rapat rutin gitu ya. Pertama untuk meninjau kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian merancang kegiatan yang akan dilakukan untuk bulan berikutnya gitu. Nah setiap rapat memang selalu wali-wali kelas itu mengemukakan apa kendala-kendala yang mereka hadapi di kelas. Nah itu salah satunya tadi guru kelas 1 bahwa ada muridnya yang sudah sekian minggu gitu tidak masuk gitu kan. Nah kemudian saya guru tersebut saya panggil dulu ke kantor menanyakan permasalahannya bagaimana, proses pembelajaran bagaimana, apakah siswa itu mengalami tertekan gitu di dalam ini dan segala macam. Nah kemudian kami bersama-sama jadi mengadakan kunjungan ke rumahnya. Oh begitu ya Bu. Jadi dari siswa tadi nggak masuk, kemudian Ibu melakukan rapat bersama rekan guru, kemudian melakukan kunjungan kepada orang tua. Nah tentunya dari orang tua tadi Bu, apa yang menjadi kendala jadi sehingga siswa tersebut tidak masuk ke dalam kelas sudah beberapa minggu Bu? Jadi awalnya itu saya buatkan surat tugas kepada ibu wali kelasnya untuk mengunjungi rumah home visit ya. Kemudian setelah itu ketemu dengan orang tuanya dan kelihatannya di situ yang menjadi permasalahannya ternyata orang tuanya tidak begitu memberikan motivasi kepada anaknya. Oh sayang sekali ya Bu ya. Jadi kemudian setelah Ibu tahu orang tuanya tidak termotivasi dengan anak, tidak memotivasi untuk anak itu, keputusan apa nih yang Ibu ambil di dalam keputusan supaya anak tersebut bisa sekolah kembali Bu? Jadi begitu ada laporan dari wali kelas bahwa orang tuanya tidak begitu respon dengan pendidikan anaknya, tidak begitu peduli dengan pendidikan anaknya, saya kurang percaya gitu Bu Lucy. Kemudian saya sendiri yang terjun ke lapangan, kemudian melihat memang benar. Jadi pada waktu kami ke situ itu anaknya masih di tempat tidur sama dengan ibunya juga. Nah kemudian langsung saya katakan, saya berbicara apa permasalahannya, dan kelihatannya orang tuanya itu selalu
menyalahkan kepada adanya. Padahal anak seusia itu harus didampingi dari kita. Harus kitalah yang harus gitu dengan anak kita memotivasinya. Jadi kalau misalnya ibunya cuma misalnya disuruh mandi, adek mandi, nah cuma kayak gitu Bu sih. Cuman kalau kita kan misalnya anak seusia itu nggak pakai lisan ya, tapi kita pakai perbuatan, pakai action ya. Kita ambil anaknya, kita pandi segala macam gitu kan. Nah, tapi kata ibu ini enggak gitu, kita terlalu apa kata anak seperti itu. Oh, jadi orang tuanya mengikuti keinginan anaknya. Iya, ya, seperti jadi itu. kemarin kan ibu datang ke rumahnya nih. Orang tuanya tuh ada nggak misalnya atau marah-marah kepada ibu yang membuat ibu merasa tidak nyaman dalam hal ini? Ya, alhamdulillah pas kami ke sana itu disambut dari beliau. Cuman itu satunya beliau itu tidak mau disalahkan dalam hal itu. Jadi yang salah itu anaknya malas, anaknya ini segala macam. Padahal anak itu tidak ada yang malas ya. Anak seusia itu seperti saya tadi katakan bahwa perlu pendampingan, perlu bimbingan dari kita Bu sebenarnya. Nah kemudian beberapa kali saya beri masukan segala macam, saya beri motivasi orang tuanya, ayolah Bu, sekarang kan tidak musim lagi anak tidak sekolah, justru sekarang Pemda kita juga itu sudah menggalakkan yuk sekolah gitu kan. Nah jadi yuk sekolah, jadi diwajibkan anak itu menempuh pendidikan sampai 9 tahun. Jadi memang sulit sekali ya Bu ya. Iya. Dalam kasus seperti ini kita sebagai ibu sebagai kepala sekolah memang sulit untuk menentukan mana yang benar atau yang salah. Tentunya tidak ada yang benar atau yang salah dalam pengambil keputusan ini ya Bu ya. Iya. Nah, jika situasinya seperti ini nih Bu, dilema etikanya seperti tadi, siswa yang tidak masuk kemudian karena orang tuanya kurang memotivasi anak tersebut. Dari 3 prinsip penyelesaian yang dilema tersebut, prinsip mana nih yang akan ibu pakai? Yang termasuk di dalamnya kan nanti ada keputusan berbasis hasil akhir, kemudian berbasis rasa peduli, dan kemudian berbasis peraturan. Nah, jadi kalau bisa dilihat dari 3-tiganya itu, kalau berbasis peduli, saya peduli Bu dengan pendidikan anak-anak. Anak masih usia kelas 1, berarti nanti untuk menempuh jenjang-jenjang selanjutnya sampai ke kelas 6 kan harus 5 tahun kami harus menghadapi permasalahan ini. Nah jadi saya tetap Bu Lucy mendorong orang tuanya ya. Kemudian sudah saya katakan saya inginnya anak ini terus sekolah gitu kan, sebab masa depan anak ini dari sekolah ini nantinya. Nah kemudian saya sudah katakan juga ibu, kalau ibu tidak tidak memotivasi anak untuk sekolah ya, tapi kami tetap memotivasi, istilahnya bertepuk tangan sebelah, tapi kami akan tetap berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Jangan sampai kami disalahkan bahwa kami tidak peduli dengan anak didik kami. Nah sudah saya lakukan dinas pendidikan. Nah kemudian dinas pendidikan memberikan solusi segala macam. Kami siap untuk memberikan materi pembelajaran walaupun hanya 1 kali dalam seminggu gitu. Namun anak itu tidak kami keluarkan dahulu, biar dapodiknya bisa tetap di sekolah kami. Nah kemudian juga saya juga Bu Lucy juga berdasarkan Bu Lucy tadi prinsip kepedulian, kami juga berkoordinasi dengan dinas sosial. Berarti berbasis peraturan juga ya Bu ya. Jadi kami sudah menceritakan sebenarnya permasalahannya. Kalau seandainya kami minta bantuan untuk mengatasi hal ini sifatnya sosial Bu ya. Nah apakah Bapak bersedia? Dikatakannya bersedia. Nah, aku Pak dengan cara gimana gitu kan, tetap Bu, nanti kami dari pihak dinas sosial kami akan menstop dana bantuan apapun dari pemerintah kalau anaknya tetap tidak direspon, tidak dimotivasi untuk sekolah, seperti itu Bu. Jadi akhirnya anak itu bisa sekolah sekarang ya Bu ya?
Alhamdulillah, dengan, walaupun masih berbelang-belang ya, karena semuanya membutuhkan proses Bu Lucy ya. Jadi alhamdulillah kesimpulan dari wawancara hari ini, karena tadi kendalanya adalah siswa yang tidak masuk, kemudian ibu sudah berhubungan dengan guru-guru dan juga kunjungan melalui orang tua dan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak dinas dan dinas sosial. Jadi memang itu adalah keputusan yang tidak mudah untuk kita untuk ibu sebagai kepala sekolah ya Bu ya. Tentunya kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena menyangkut kepentingan orang ramai. Oke, terima kasih Bu Rusmi Sumanti atas waktunya. Terima kasih hari ini. Selamat siang Bu Lucy. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik hari ini Bu Lucy. Gini Pak, saya mau meminta waktu luang Bapak untuk mengcoaching untuk tentang status yang ada di SD Negeri 4 Damar ini. Apakah Bapak punya waktu luang? Baik Bu Lucy, saya alhamdulillah bersedia, semoga bisa membantu apa yang Bu Lucy inginkan. Oke, terima kasih ya Pak. Iya, Bu Lucy. Jadi tentunya di dalam kepemimpinan ini ya Pak, Iya. dalam pengambilan keputusan Bapak selaku kepala sekolah di SD Negeri 4 Damar, Ya. tentunya ada kasus nggak Pak di sekolah Bapak ini Pak? Baik Bu Lucy, terkait kasus setiap sekolah mungkin ada ya, termasuk di sekolah saya. Jadi kasus-kasusnya ini banyak Bu Lucy ya. Jadi salah satunya mungkin keterlambatan siswa dalam hal KBM, kegiatan belajar mengajarnya. Jadi itu seperti apa nih Pak Bapak mengambil keputusan untuk mendapatkan hasil yang efektif yang terbaik di dalam kasus tersebut? Biasanya yang terjadi itu kalau siswa itu terlambat ya, mungkin ada masukan atau pemberitahuan dulu dari ketua kelasnya terhadap kepala sekolahnya. Di situ kami akan mengambil tindakan terhadap siswa itu tersebut, misalnya memanggil siswa tersebut dalam hal kedisiplinan tersebut. Maksudnya tindakan apa saja yang akan kami lakukan agar supaya siswa tersebut tidak terlambat dalam hal kedisiplinan. Jadi gitu, tentunya Bapak hanya memanggil siswa ya Pak? Tidak juga Bu, bisa juga nanti ke orang tuanya, selain siswanya, orang tuanya. Jadi nanti dengan adanya orang tuanya nanti kita bisa mengetahui apa sebabnya keterlambatan siswa tersebut, apa dari lingkungan keluarganya, apakah dari faktor dari siswa itu tersebut. Baik, berarti yang terlibat di sini adalah siswa dengan orang tua. Baik. Kalau gurunya Pak, ada nggak yang terlibat di dalam hal ini? Guru juga bisa. Tadi kan sudah saya katakan ada kerjasamanya antara guru dengan kepala sekolah. Jadi jika ada siswa yang terlambat nanti gurunya akan menginstruksikan atau memberi masukan atau memberi pendapat kepada kepala sekolahnya bagaimana siswa tersebut akan diambil tindakan. Nah, tentu saja di sini kalau kita punya kasus nih Pak, tentunya ada nilai-nilai yang bertentangan dengan kasus itu ya Pak. Kira-kira apa nih Pak yang nilai-nilai yang bertentangan di dalam kasus tersebut? Tadi sebagian besar saya mungkin ya ada dua faktor ya. Mungkin pertama mungkin orang tuanya akan menerima, yang keduanya mungkin tidak menerima. Mungkin tinggal kita bagaimana menyikapinya. Kalau orang tuanya tidak menerima, kita harus bagaimana menyampaikan sifat dan atau keterlambatan dari mereka supaya tidak tersinggung mungkin ya. Jadi itulah yang kami ambil dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi hasil akhir dari pengambilan keputusan Bapak tadi itu dirembukan dengan guru-guru, kemudian orang tua, siswa. Ya. Nah, jadi bagaimana nih Pak hasil akhir dari pengambilan keputusan Bapak? Apakah anak tersebut nanti akan terlambat atau tidak? Iya, keputusan akhirnya mungkin nanti kita lihat ya. Mungkin kemarin itu karena dia terlambat, mungkin ada faktor-faktor dari keluarga tadi yang kita sebut tadi ya. Mungkin dia tidurnya agak lebih larut, mungkin membantu orang tua ya. Mungkin juga dia susah bangun tidur karena faktor kesehatan gitu ya. Jadi hasil tersebut mungkin saya menyarankan kepada orang tuanya untuk mencari faktor penyebabnya. Kalau dia misalnya lebih sering begadang, mungkin dia akan disuruh tidur lebih awal. Terus untuk mungkin karena faktor kesehatan mungkin dapat kita lihat dari gerak tingkah lakunya mungkin ya. Itu saja dulu. Oke, jadi di sini kalau seandainya dari prinsip-prinsip penyelesaian di dalam kasus Bapak ini misalnya berdasarkan
paradigma yang akan kita ambil itu misalnya berbasis hasil akhir atau berbasis dari rasa kepedulian atau menurut kebenaran yang terjadi sesuai dengan fakta-fakta yang Bapak sebutkan tadi, seperti misalnya anak terlambat tadi karena membantu orang tua, kemudian atau terlambat bangun ya Pak ya. Nanti kalau seandainya siswa itu dengan alasan membantu orang tua ataupun terlambat bangun, hasil akhirnya seperti apa Pak? Apakah Bapak akan melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan paradigma yang bersifat lawan rasa kasihan atau rasa kepedulian atau rasa kebenaran Pak? Hasil akhirnya jika jangka pendek itu yaitu dia akan mungkin dalam mengikuti pelajaran akan tertinggal, dia itu mengalami kerugian dalam segi pendidikan, jadi dia akan tertinggal jauh dari teman-temannya dalam hal pelajaran. Untuk jangka panjangnya mungkin sifat ini akan terus menerus akan terbawa sampai kemudian hari, karena ini merupakan sifat yang kurang baik dalam bagi diri siswa tersebut, terutama dalam kedisiplinan kegiatan pembelajaran untuk waktu yang jangka panjang. Oke, baik Pak. Ternyata dalam pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah itu memang luar biasa. Luar biasa dan tidak mudah ya. Oke, baik Pak. Ini adalah sesi pertanyaan terakhir. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu luangnya Bapak saya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Sedang bekerjasama dengan Pak Alamsyah.